Ulang kedua deh. Mau kasih ya. Beralamat dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Rabu ini 24 Februari 2021 atau tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh Tasya FM. Insyaallah hingga pukul 8 nanti waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan kajian tausiah dari Ustadz Uge yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat pagi juga buat penggemar kita di live streaming Tasya FM, buat Ibu Nisma Nurmin dan kawan-kawan yang berada di rantau ya. Dan sahabat Tasya, langsung kita sapa Ustadz Uge yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Disapa dulu sahabat Tasya Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Allah. Apa tema kita Ustadz? Cara tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara tidur Rasulullah. Silakan langsung saja Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik la Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, Assalamualaikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan makhluknya, baik yang ada di bumi ataupun di langit, ataupun dimanapun mereka berada. Allah yang menciptakan. Fungsi Allah menciptakan bumi dan langit serta semua apa yang Beliau ciptakan itu adalah tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah untuk Allah. Apalagi kita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tahu betul apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Itulah salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tujuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah limpahkan segala nikmatnya, rezekinya,
rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga dengan semua itu kita dapat melanjutkan dan melangsungkan kehidupan kita, baik dalam beraktivitas, rutinitas, bekerja, dan sebagainya, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Hal itu dapat kita lakukan karena nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Salah satu mungkin nikmat yang bisa membuat kita bekerja itu ada nikmat hidup. Banyak mungkin manusia yang pada saat ini yang Allah ambil nikmat hidup dari kehidupannya. Apa maksudnya? Telah menemui yang namanya kematian. Kalau seandainya manusia itu telah menemukan yang namanya kematian, artinya nikmat hidup telah Allah cabut dari kehidupannya. Ada pula nikmat yang lain mungkin berupa nikmat kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Kalau seandainya nikmat sehat itu Allah telah ambil dari kehidupan kita, maka tumbuh atau timbul yang namanya penyakit. Kalau seandainya kita dalam keadaan sakit, maka sungguh tidak akan sanggup mungkin kita melakukan aktivitas kita dengan maksimal. Banyak mungkin nikmat yang lain, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Semua nikmat itu kita miliki dan kita punyai. Kita nikmati dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang boleh curahkan kepada kita. Maksudnya apa? Jangan sampai nikmat Allah melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia kadang-kala diberikan limpah ruah nikmat kepadanya, akan tetapi nikmat itu menjauhkan darinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena kekayaannya lupa sholat, karena jabatannya lupa puasa, karena suatu kemewahannya lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Nikmat yang Allah titipkan kepadanya membuat mereka lupa kepada Allah. Inilah yang mesti kita jauhi dalam kehidupan kita. Seharusnya nikmat Allah itu semakin banyak Allah titipkan nikmatnya kepada kita, hendaknya semakin dekat kita dengan Allah. Membuat kita lebih takwa kepada Allah, menambah iman kita, takwa kita kepada Allah. Kenapa? Nikmat apabila kita gunakan di jalan Allah, maka insya Allah kita semakin dekat dengan Allah. Makanya Allah katakan dalam salah satu ayatnya, Inna a'tayna kal kausar. Sungguh begitu banyak aku berikan nikmat kepadamu, kata Allah. Dari nikmat yang banyak itu Allah perintahkan kepada kita, fasalli li rabbik. Maka solatlah engkau kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah atas hidupmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nikmat yang banyak itu Allah hanya minta dua saja. Yang pertama adalah fasalli li rabbik. Salatlah engkau kepada Tuhanmu. Ini. Jadi jangan lupa kita menyembah Allah. Jangan lupa dari Allah. Jangan lupa mendekat kepada Allah. Di ketika nikmat itu banyak melimpah kepada kita. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah di jalan Allah.
Apapun yang kita miliki, apapun nikmat bentuknya, korbankan di jalan Allah. Gunakan di jalan Allah. Itulah nikmat gunanya Allah berikan dalam kehidupan kita. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk bermewah-mewahan, bukan. Kalau seandainya nikmat itu kita gunakan untuk bermegah-megahan, Allah juga katakan dalam ayatnya, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Bermegah-megahan telah melalaikanmu hingga kamu masuk ke liang kubur, kata Allah. Artinya apa? Di ketika bermegah-megahan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka sampai kita lengah hingga ke liang kubur kita, sampai mati kita lengah dengan megah-megah yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai nikmat Allah membuat kita lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, meninggalkan kita suatu pedoman dalam kehidupan kita. Apabila kita jadikan suatu petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan kita, Rasulullah jamin lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat. Dua pusaka itu adalah tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, tak hilang di dalam masa Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan kita sebetulnya ada suatu aturan, ada suatu peraturan yang mesti kita patuhi dalam kehidupan. Apalagi kita manusia yang beragama Islam, yang mengakui Allah Tuhan kita, Rasulullah sebagai Nabi kita, mesti kita patuh kepada aturan-aturan Allah dan sunnah Rasul. Tapi ketika manusia itu berbeda, apa yang diucapkannya lain pula yang dilakukannya, maka sama manusia itu dengan munafik. Mengatakan Allah Tuhannya, mengatakan Rasulullah sebagai nabinya, mengatakan Al-Quran sebagai kitabnya, mengatakan sesuatu agama dipercayai dalam kehidupannya, tapi lain pula perlakuannya, itu tandanya orang tersebut adalah munafik. Orang munafik itu lain yang diucapkannya, lain pula yang dilakukannya. Makanya sebetulnya kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Dan banyak di antara manusia itu, kata Allah, mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal sebetulnya mereka bukanlah orang yang beriman. Banyak orang seperti ini, kata Allah. Apa contohnya? Contohnya dalam kehidupan mereka, mereka bertitel atau dalam suatu hal yang membuat biodatanya mengisi agamanya Islam. Agama Islam, tapi sholat nggak pernah, puasa nggak ada, zakat apalagi haji pun nggak ada. Banyak manusia yang mengaku agama Islam tapi nggak mau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Itulah sebetulnya kebanyakan manusia.
Apabila dia dikatakan orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang yang mengaku Islam dikatakan tidak beriman, mereka marah. Tapi ketika mereka mengatakan mereka beriman, nggak pernah sholat. Ini banyak manusia seperti ini. Makanya sebetulnya Islam dalam mengatur sendi kehidupan itu lengkap semuanya. Baik cara berkatanya, cara berbuatnya, cara ibadahnya, cara memandang sesuatu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Semuanya Islam ada mengaturnya. Jangankan persoalan yang besar yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya bernegara, berbangsa dan lainnya, dalam kehidupan pribadi atau diri sendiri saja, Islam mengaturnya. Begitu indahnya Islam. Kenapa Islam tidak ingin umatnya terjatuh dan terjebak kepada lembah kerugian di akhirat? Apa itu lembah kerugian? Adalah tempat yang paling hina di akhirat, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kadangkala manusia itu yang gak sadar dirinya sebagai manusia hamba Allah, sehingga perlakuannya, pekerjaannya, tutur katanya, akhlaknya lebih hina daripada binatang. Mereka diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nikmatnya itu tidak mereka gunakan untuk jalan Allah. Banyak yang seperti ini. Banyak yang membuat dirinya sombong di hadapan manusia, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sadar dia bahwa nikmatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ketika manusia itu kelewatan dalam sombongnya, Allah berikan azab kepadanya, berikan segala cobaan dan musibah terhadapnya. Kenapa enggak sadar? Apa tujuannya? Agar kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebetulnya fungsi daripada musibah yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi oleh sebab itu kepada kita semuanya, bahwasanya segala apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, maka lakukan semuanya. Apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tinggalkan semuanya. Segala kehidupan kita berdasarkan agama Islam semuanya. Makanya Allah berpesan betul kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Apapun bentuknya, perkataannya masukkan kepada Islam, perbuatannya masukkan kepada Islam, amaliyahnya masukkan kepada Islam. Di ketika umat Islam itu yang mengaku beriman itu masuk ke dalam Islam secara universal menyeluruh, maka itulah akan membawa mereka kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita tentulah Allah menciptakan selalu berpasangan. Ada dua-dua di setiap kehidupan itu. Ada mungkin laki-laki, ada wanita, ada mungkin terang, ada pula gelap, ada mungkin yang istimewa, ada pula yang tidak istimewa. Ada miskin, ada pula kaya. Ada mungkin yang mampu, ada yang tidak mampu. Berbagai-bagai macam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan dunia. Dan Allah menciptakan semuanya ada pasangan. Dalam bentuk apapun Allah menciptakan berpasangan. Itulah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada siang, ada malam.
Apa gunanya Allah menciptakan siang? Apa gunanya Allah menciptakan malam? Ada maksud tertentu yang Allah ciptakan di sebaliknya. Bukan asal-asalan saja Allah menjadikan siang menerbitkan matahari di timur. Bukan asal-asalan saja Allah menciptakan malam, Allah benamkan matahari di barat. Bukan. Ada hikmah, suatu pelajaran, suatu manfaat yang tersirat di sebalik semuanya. Allah menciptakan malam dan memasukkan kepada siang. Siang pun Allah masukkan kepada malam. Ada suatu ketentuan, suatu hikmah, manfaat, dan suatu hal yang membuat sesuatu terjadi dalam kehidupan. Apalagi untuk manusia ada suatu manfaatnya. Coba kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya Allah menciptakan kehidupan di bumi ini, siang aja selalu atau malam aja selalu, apa mungkin jadinya kehidupan manusia? Kalau Allah menciptakan siang saja dalam kehidupan dunia, maka nggak ada waktu untuk istirahat bagi manusia. Tentulah manusia mungkin menjadi capek, lelah, atau letih dan sebagainya. Nggak ada waktu untuk istirahat dalam kehidupan, memproses tenaga, mengeluarkan energi selalu. Kapan manusia untuk istirahat? Begitu pula Allah menciptakan malam. Gimana kalau seandainya Allah menciptakan malam saja dalam kehidupan kita dunia? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau seandainya Allah menciptakan malam saja dalam kehidupan kita, tentulah manusia tidak akan bisa dan mampu untuk mencari segala rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah sebetulnya Allah menciptakan dua, ada siang, ada malam. Di siang hari manusia bertebaran di atas bumi. Mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari untuk apa? Untuk kebutuhan hidup mereka. Melalui pekerjaan mungkin, ada yang bekerja di sawah mungkin, bekerja sebagai petani. Ada pula yang bekerja di sekolah mungkin, bekerja sebagai guru. Ada pula yang bekerja mungkin di perkantoran sebagai pegawai mereka. Ada pula mungkin di berbagai tempat mereka bekerja. Apapun profesi mereka, tujuannya mencari rezeki Allah. Itulah manusia berusaha dalam kehidupan dunia. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ketika siang hari telah bekerja, membanting tulang, mencari nafkah, membiayai kehidupan, mencari rezeki Allah, tentulah butuh istirahat yang namanya manusia. Ibaratkan sebuah mesin, kalau nggak ada istirahatnya, tentu selalu panas, bisa jadi mesin menjadi rusak. Ataupun bahkan bisa meledak. Kenapa? Nggak ada waktu istirahatnya. Seperti itu pula bak manusia. Apabila nggak ada waktu istirahatnya, tentu manusia menjadi capek, lantas sakit, bisa cepat menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Nggak ada istirahatnya, nggak ada berhentinya, kerja terus, cari nafkah terus. Kapan manusia akan berhenti? Itulah Allah ciptakan malam sebagai waktu istirahat bagi manusia. Kalaupun seperti itu Allah menciptakan siang dan malam. Ada siang untuk bekerja, ada malam untuk istirahat. Makanya Islam pun mengatur kehidupan manusia di malam hari. Ada yang namanya suatu peristiwa yang terjadi pada manusia di malam hari yang dinamakan dengan tidur. Apa itu tidur? Mengistirahatkan segala kehidupan manusia dari lelah dan capeknya
di siang hari setelah bekerja. Penting untuk istirahat bagi manusia. Makanya manusia itu sebetulnya di ketika telah capek butuh istirahat. Nggak mungkin dipaksakan kehidupan manusia untuk selalu bekerja dan beraktivitas. Makanya butuh istirahat. Allah Maha Tahu. Allah sebelum menciptakan bumi dan manusia, Allah sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum Allah menciptakan kita manusia, sebelum Allah melemparkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, Allah sudah tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan dunia. Itulah Allah ciptakan siang dan malam. Siangnya untuk bekerja, malamnya untuk istirahat. Luar biasa. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi malam pun sebetulnya kebutuhan bagi manusia. Tidak hanya siang saja yang dibutuhkan manusia, malam pun sebetulnya kebutuhan manusia. Kalau seandainya Allah tidak berikan malam, maka salah satu kebutuhan manusia tidak terpenuhi, yaitu waktunya untuk istirahat. Dalam istirahat itu ada yang dinamakannya tidur, yang kita katakan seperti tadi. Maka sebetulnya dalam Islam pun ada cara tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasul yang diutus oleh Allah ke atas bumi ini untuk kita umatnya. Untuk apa Allah mengutus Rasul? Untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Rasulullah sebagai petunjuk dan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Al-Quran, Rasul mengamalkan Al-Quran, contoh Rasul. Termasuk cara tidurnya, Rasul contoh. Dalam kebutuhan kita, Rasulullah contoh. Uswatun hasanah, contoh yang baik dalam menjalankan roda kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi dalam kesempatan ini, kita angkat suatu tema yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita terlupakan dalam hal yang sekecil ini. Padahal sebetulnya Islam mengatur dari hal yang paling besar sampai ke hal yang paling kecil, termasuk tidur kita di malam hari. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah cara tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa dengan mengatur datangnya siang dan malam. Allah atur semuanya, kapan datangnya siang dan kapan pula datangnya malam, berapa jam untuk siang dan berapa jam pula untuk malam. Allah atur semuanya kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, Allah mengaturnya semuanya. Ada aturannya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu waktunya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam melakukan segala aktivitas manusia, maka ada yang menganut pada hukum dan sesuai dengan kodrat manusia memiliki kebutuhan yang mesti dipenuhi. Ini kodratnya manusia, ada waktu untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Enggak untuk istirahat saja dan tidak pula untuk bekerja saja. Dalam istirahat butuh pula nanti bekerja. Kalau istirahat saja terus atau istirahat melulu, apa yang mau dimakan? Apa yang mau dikonsumsi? Untuk apa? Gimana kita mau hidup kalau kerja kita istirahat saja?
Kalau kita tidur saja, apa yang mesti kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Nggak bisa kita memenuhi kebutuhan kita kalau kita hanya tidur saja kerjanya. Tapi sebaliknya, nggak mungkin pula kita bekerja saja tanpa ada waktu istirahat. Kapan kita akan istirahat kalau seandainya bekerja saja terus? Nah, itulah Allah menciptakan waktunya yang tepat bagi kita, kapan untuk bekerja dan kapan pula untuk istirahat. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, tepatnya pada surah Ar-Rum ayat 23, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian daripada karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkannya. Ar-Rum ayat 23 ini. Jadi salah satu tujuan Allah menciptakan malam itu menampakkan, menjelaskan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk tidur. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada kita. Ada pula Allah menciptakan siang untuk apa? Untuk usaha. Itulah tanda-tanda yang diberikan untuk manusia, agar manusia mau melihat dan mendengarkan. Perhatikan, cari ilmunya. Apa tujuan sebenarnya Allah menciptakan di sebalik siang dan malam itu? Makanya ada pentingnya sebetulnya. Pentingnya tidur bagi manusia itu ada. Bukan hanya sekadar tidur saja. Salah satu aktivitas yang mesti dilakukan oleh manusia untuk menjaga kesehatan tubuhnya adalah beristirahat atau tidur dalam aktivitasnya. Ini itulah sebuah tanda aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu istirahat atau tidur pada malamnya. Untuk apa? Di mana tubuh membutuhkan suatu waktu istirahat dalam melakukan aktivitas berikutnya. Itulah gunanya tidur, untuk waktu istirahat, untuk memulihkan kembali kekuatan dan kesehatan tubuh untuk bekerja di hari berikutnya. Maka luar biasa sebetulnya Allah menciptakan malam untuk istirahat bagi manusia. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel di dalamnya, serta memperbaiki segala fungsi mental atau fisik seseorang. Dalam ilmu medis pun ternyata tidur telah dikaji ulang secara medis. Banyak manfaat tidur sebetulnya, yaitu fungsi mental agar kembali pulih dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan fisik seseorang. Tidur juga pengaruh terhadap pertumbuhan seseorang anak. Kenapa? Karena hormon pertumbuhan juga dihasilkan saat tertidur ini. Ternyata ketika kita tidur, khususnya bagi anak-anak, hormon dihasilkan untuk kebaikan hidup manusia, khususnya untuk pertumbuhan, apalagi bagi anak-anak. Seseorang yang kekurangan tidur biasanya tidak akan bisa melakukan aktivitasnya seperti bekerja. Kenapa? Karena tidur tidak hanya berpengaruh kepada tubuh seseorang, melainkan juga mental seseorang. Makanya banyak kalau kita lihat seseorang yang kurang tidur, kadang-kadang kata-katanya ngawur. Kenapa? Mentalnya kena. Kadang-kadang kalau seorang kurangnya tidur, tubuhnya pun berpengaruh. Siangnya tidur, ketiduran, ngantuk, capek, dan sebagainya. Kenapa? Kurangnya tidur di malam harinya. Begitulah Allah menciptakan malam untuk tidur bagi manusia.
Nah, persoalannya pada saat ini adalah timbul mungkin suatu pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana sih sebetulnya Rasulullah itu tidur? Atau caranya tidur Rasulullah itu yang pantas dan patut untuk kita contoh itu gimana? Mesti kita ketahui bagaimana Rasulullah kalau tidur. Inilah luar biasanya. Rasulullah mencontohkan umatnya bukan hanya di ketika terjaga saja, bukan saja di ketika tidak tidur saja, tidak, tapi di ketika tidur pun Rasulullah memberikan suatu contoh bagi umatnya dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi dalam agama Islam sebetulnya Rasulullah SAW senantiasa memberikan suatu contoh uswah kepada umatnya tentang bagaimana melakukan sesuatu yang benar, termasuk hanya tidur. Suatu kebenaran dalam beraktivitas Rasulullah contohkan, termasuk hal yang kecil yaitu tidur. Tidur pun jika kita nggak sadar, Rasulullah pun sebetulnya memberikan suatu arahan, suatu petunjuk bagaimana tidur yang benar dalam agama Islam. Mulai zaman dahulu Rasulullah sejak awal beliau ada, Rasulullah sudah mengatur bagaimana cara tidur untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Jadi apa saja cara Rasul dalam mencontohkan tidur beliau kepada kita? Yang pertama adalah cara tidur Rasulullah itu. Yang pertama, tidur beliau dalam keadaan gelap. Ini tidur Rasulullah dalam keadaan gelap. Kalau dalam keadaan gelap artinya apa? Matikan lampu. Itu yang dicontohkan adalah Rasulullah. Walaupun di zaman Rasulullah mungkin di waktu itu hanya penerangan berupa api, walaupun ada tujuannya, kalau nggak dimatikan api di malam hari, mungkin dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Apa itu? Mungkin terjadi suatu kebakaran. Akan tetapi dari segi kesehatan pun medis telah melakukan penelitian. Ternyata yang dicontohkan Rasulullah mematikan lampu di waktu tidur itu ada hikmahnya, baik itu secara agama ataupun medis. Rasulullah SAW tidur dalam keadaan gelap dan mematikan lampu. Memang di zaman dahulu tentunya masyarakat belum mengenal lampu. Nah, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan ketika menyalakan api, dikhawatirkan menimbulkan suatu kebakaran. Oleh sebab itulah Rasulullah memerintahkan untuk memadamkan api di ketika tidur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, padamkanlah lampu saat akan tidur, tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat, bejana, tutuplah makanan dan minuman. Muttafaq alaih. Rasulullah perintahkan sebetulnya sebelum kita tidur, kata Rasulullah, Rasul berpesan kepada kita, matikan lampu. Ini perintah Rasul. Yang kedua, tutuplah pintu. Ada suatu hikmah ternyata. Walaupun kita dalam kehidupan sebelum tidur perlu menutup pintu, tapi jauh sebelum itu ternyata Rasulullah pesan tutup pintu. Apa gunanya? Untuk keamanan dan kenyamanan kita di waktu beristirahat. Tutup rapat-rapat bejana. Apa maksudnya? Segala bejana yang terbuka, baik itu berupa air ataupun makanan, tutup rapat-rapat, kata Rasulullah. Tutup makanan dan minumanmu, kata Rasulullah. Kenapa? Karena saatnya kita sedang tidur, tentu kita nggak sadar apa yang terjadi di ketika kita tidur. Jangan-jangan nanti memberikan suatu efek yang negatif terhadap makanan dan minuman yang kita tinggalkan di waktu tidur. Makanya Rasulullah pesan betul,
tutup rapat-rapat makanan dan minumanmu sebelum engkau tidur, kata Rasulullah. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, setelah beberapa abad kemudian, penelitian ilmuwan membuktikan bahwa jika seseorang tidur dalam keadaan gelap, maka tubuhnya mampu menghasilkan hormon melatonin, dan hormon ini berfungsi untuk menjaga seseorang tetap muda dan memiliki kekebalan tubuh yang baik, serta mencegah paparan senyawa radikal bebas dalam tubuh Anda. Ternyata segala yang diperintahkan Rasulullah, apapun dalam ajaran Islam, manusia itu penasaran sebetulnya. Apalagi orang yang non-Islam penasaran. Kenapa ke dalam agama Islam? Kenapa kok dalam agama Islam ada seperti itu? Termasuk tidur. Kenapa Islam menganjurkan tidurnya matikan lampu? Kenapa? Kadangkala jangankan umat Islam, umat yang tidak Islam saja, apabila mengetahui suatu kejadian, suatu perintah yang dilakukan oleh umat Islam, mereka penasaran sebetulnya. Kenapa Islam seperti itu? Mereka melakukan penelitian. Ternyata benar apa adanya. Ada hikmah dan suatu kebaikan yang tersimpan di ketika kita mematikan lampu di saat kita tidur. Luar biasa. Ternyata salah satu tubuh akan menjadi baik di ketika mematikan lampu di ketika tidur. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi jauh sebelumnya ilmuwan mengadakan suatu penelitian tentang tidur dengan mematikan lampu, banyak manfaatnya. Jauh sebelum mereka melakukan penelitian, Rasulullah telah mengamalkan tidur dengan mematikan lampu. Luar biasa yang patut kita contoh dalam kehidupan. Jadi jangan-jangan kita sumber ilmunya malah orang yang tidak Islam yang mengamalkannya. Ini yang banyak terjadi pada saat ini. Ilmunya sumbernya daripada agama Islam, tapi orang yang non-Islam yang mengamalkannya. Inilah awal daripada kemunduran agama Islam. Mengamalkannya nggak mau, padahal dasar ilmunya adalah berasal daripada agama Islam. Malah yang mengamalkan ilmu pengetahuan Islam itu orang yang non-Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi itu yang pertama, bahwasanya cara tidur Rasulullah itu dengan mematikan lampu di ketika beristirahat di malam hari. Yang kedua, ada pula cara yang kedua yang dicontohkan Rasulullah SAW sebelum kita tidur itu adalah berwudu sebelum tidur. Ini yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Berwudu, ambil wudu sebelum tidur. Wudu adalah aktivitas untuk mensucikan diri kita sebelum sholat. Tetapi juga Rasulullah menganjurkan seseorang untuk senantiasa menjaga wudunya dan mengambil wudu sebelum tidur. Ada satu etika tidur dalam agama Islam. Ternyata wudu sebelum tidur itu suatu etika dalam agama Islam sebelum kita tidur. Ada banyak manfaatnya. Dalam sebuah sunnah dikatakan, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidurmu, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Ini ada suatu manfaat dan hikmah di sebalik berwudunya kita sebelum tidur. Paling tidak kita telah suci sebelum tidur. Bisa jadi nanti di waktu tidur kita, itulah tidur yang terakhir kita. Mungkin kita tidur pada saat ini, tidur terakhir kita mungkin. Maka yang ambil wudhu sebelum tidur itu penting untuk menjaga kesucian kita di waktu kita tidur.
Waktu kita ambil wudhu, tentulah badan dan diri kita tersuci dengan ambil wudhu. Nah, kalau seandainya manusia di ketika tidurnya, maka waktu tidurnya Allah mengakhiri atau memberikan suatu kesempatan hidup terakhir dalam tidurnya, maka kita tidur atau wafat dalam keadaan telah berwudhu. Artinya apa? Wafat dalam keadaan suci. Itulah hikmah sesatunya mengambil wudhu sebelum kita tidur. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, ternyata wudhu bukan hanya diperintahkan sebelum sholat, tapi wudhu juga diperintahkan dan dianjurkan untuk sebelum kita tidur. Begitulah Islam menjaga kesucian umatnya. Sebelum kita bepergian, ambil wudhu. Sebelum kita melakukan suatu agenda kebaikan, ambil wudhu. Bisa jadi wudhu itu membersihkan jiwa kita juga. Di samping membersihkan raga kita, jiwa kita juga terbersihkan karena wudhu. Jadi ketika kita melakukan suatu agenda setelah wudhu, insya Allah kita akan terjaga daripada kesucian kita dalam melakukan aktivitas kita, termasuk sebelum tidur. Insya Allah Allah akan jaga kesucian kita di waktu kita tertidur di malam harinya. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Yang ketiga, cara Rasulullah dalam tidur yang dicontohkannya kepada kita, berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Ini jelas. Mungkin sewaktu kita kecil sudah ajarkan orang tua kita, mungkin ayah kita, ibu kita, nenek kita, siapapun keluarga kita, mengajarkan kita baca doa sebelum tidur. Ini kadang-kadang yang anehnya bagi kita adalah waktu kita kecil, sebelum kita tidur, rajin baca doa. Akan tetapi setelah kita dewasa, malah doa terlupakan bagi kita sebelum tidur. Ini aneh ini. Waktu kecil rajin baca doa, malah setelah dewasa lupa doanya. Ini suatu keanehan bagi kita. Artinya apa? Enggak membiasakan selalu. Apa salahnya kita baca doa sebelum tidur? Gampang kok. Allah menjaga kita dengan nama Allah, kita hidup dan kita mati. Sangat luar biasa doa itu apabila kita ucapkan sebelum tidur. Artinya apa? Kita tidur, hidup kita, mati kita, hidup kita, tidur kita, bangun tidur dengan nama Allah. Apabila seseorang tidurnya, bangunnya, hidupnya, matinya dengan nama Allah, maka insya Allah mereka akan terjaga dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa adalah aktivitas yang tidak pernah lepas dari seorang muslim. Apalagi Rasulullah dalam melakukan setiap aktivitasnya, Rasulullah senantiasa berdoa. Walaupun itu hanya melakukan aktivitas kecil-kecilan, tetap berdoa, termasuk sebelum tidur dan sesudah tidurnya. Inilah gunanya doa dalam kehidupan manusia. Sebelum Rasulullah tidur pun berdoa, seperti doa yang kita amalkan setiap saatnya, seperti doa yang telah kita ketahui sebelumnya, kita pelajari mungkin di waktu TK, waktu kita sekolah dini mungkin telah belajar doa itu. Cuma persoalannya bagi kita adalah kadang-kadang kita lupa mengamalkan doa itu. Lantas saja tidur lalu lupa baca doa. Itulah mungkin kita kadang-kadang sering mimpi buruk, mimpi yang tidak baik, mengakibatkan suatu ketakutan dalam kehidupan kita karena mimpi yang kita alami. Kenapa? Salah satunya mungkin penyebabnya adalah lupa baca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika seseorang berdoa menjelang tidur, insya Allah Allah akan jaga tidurnya.
Kalau Allah menjaga tidur seseorang hamba, insya Allah jin dan setan nggak akan mampu menggoda dan memberikan suatu pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan termasuk tidurnya kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang keempat, contoh yang diberikan Rasulullah di waktu kita tidur itu adalah miring ke kanan dan meletakkan tangan di pipi. Ini ternyata tidur yang baik itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya itu miring ke kanan. Ini pun dikaji secara medis. Kenapa Rasulullah itu tidurnya itu miring ke kanan? Saat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya selalu miring ke kanan dan meletakkan tangannya di pipi sebelah kanan juga. Sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, hendaklah kita mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah dalam tidur kita. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tidur dengan miring ke kanan bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Inilah penyakit jantung bisa dikurangi bahkan dihindarkan karena tidurnya miringnya ke kanan. Apa hubungannya dengan medis? Kalau kita lihat secara medis, posisi jantung itu terletak mengarah ke arah kiri. Apabila tidurnya mengarah kiri, tentulah bisa jadi aktivitas jantung itu tidak baik atau tidak normal atau tidak maksimal dalam bekerja. Makanya Rasulullah mencontohkan tidur itu berbaringnya ke sebelah kanan agar dan supaya gerak jantung itu, aktivitas jantung itu baik dalam kehidupan manusia di ketika manusia itu tidur. Itulah luar biasanya Islam mengkaji suatu ilmu agama tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan. Jadi tidur kita yang dicontohkan Rasulullah baringnya itu ke kanan, bukan ke kiri tapi ke kanan, agar salah satunya tujuannya menjaga kesehatan jantung kita. Jadi bagi kita yang mungkin semua manusia mungkin tidak ingin terserang penyakit jantung, itulah Rasulullah memberikan suatu pelajaran, suatu peringatan kalau tidur itu sebaiknya miringnya ke kanan. Kenapa? Untuk mengurangi bahkan mencegah daripada manusia terserangnya penyakit jantung yang bahayanya bisa mengalami sebuah kematian. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi posisi Rasulullah SAW ini sesuai dengan sabda beliau. Artinya apa? Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah dengan sempurna seperti kamu berwuduk untuk sholat. Kemudian berbaringlah ke posisi tubuhmu yang kanan. Ini kata Rasulullah. Dalam sebuah sunnah Rasulullah mengatakan seperti itu, berwuduk dan miringnya ke kanan. Ternyata itu pun benar dan betul apa adanya dari segi medis. Seperti yang kita katakan, posisi jantung kita sewaktu tidur apabila miring ke kanan, maka posisi jantung kita baik dan sempurna letak dan aktivitasnya di waktu kita tidur. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis rawahu Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Inilah Rasulullah di ketika tidur meletakkan tangannya di pipi kanannya. Nah, inilah tidur yang baik apabila kita mencontoh tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang dicontohkan tidur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini penting ini untuk kita ketahui bahwa tidurnya Rasulullah itu yang berikutnya yang dicontohkannya kepada umatnya adalah tidur di awal malam. Ini penting untuk kita contoh ini.
Jauh sebelum ilmu medis membuktikan tidur di awal malam itu baik, ternyata Rasulullah SAW telah mencontohkan untuk kita umatnya tidur itu di awal malam. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa tidur lebih awal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Rasulullah SAW sendiri ada seseorang yang selalu tidur di awal malam atau selepas sholat isya dan bangun untuk menghidupkan akhir malam dengan sholat tahajud dan ibadah lainnya seperti baca Al-Quran dan zikir. Inilah Rasulullah, itulah tujuan beliau tidur di awal waktu, tidur di awal malam setelah sholat isya melakukan sholat sunat belah tidur. Tujuannya apa? Agar bisa terbangun dengan mudah di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW di sepertiga malam terakhir beliau banyak melakukan suatu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Banyak sholat tahajud, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran dan sebagainya. Rasulullah mencontohkan itu untuk kehidupan kita umatnya. Begitu mulianya Rasulullah memberikan contoh untuk umatnya agar kita selamat dalam kehidupan dunia sampai keselamatan kehidupan akhirat. Kaum muslimin sahabat tasya dimanapun Anda berada, hal ini juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW melalui salah satu sunnahnya adalah beliau Rasulullah SAW tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Muttafaqun alaih. Tidur di awal malam, menghidupkan akhir malam. Ini luar biasa. Tapi banyak umat manusia yang saat ini enggan melakukan sholat di akhir malam atau beribadah atau menghidupkan akhir malam. Kebanyakan manusia umat Nabi Muhammad umumnya molor, tidurnya enak, nikmat di waktu sepertiga malam terakhir. Disitulah godaan setan yang sangat bermutu bagi mereka untuk kita, menggoda, merayu kita dalam sepertiga malam terakhir. Jadi bawaannya tidur aja, bawaannya enak melulu, bahkan selimut ditarik lagi lalu tidur dengan pulas lagi. Itulah godaan setan sesungguhnya, membuat manusia jauh daripada Allah, gak mau melakukan sholat tahajud semalam dan sebagainya. Itulah godaan setan yang membuat manusia lalai daripada ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabat tasya dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Ini hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Ini sebelum isya mereka tidur dan bincang-bincang setelahnya yang tidak mereka manfaat dalam kehidupan. Ini betul yang dipesankan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita ngomong itu, berbicara itu nggak ada manfaatnya. Asal ngomong aja, asal bicara aja, asal kata-kata kedua saja, nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya dalam berucap, kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Maka kalau seandainya berkata, berkatalah yang baik. Kalau tidak, lebih baik Anda diam, kata Rasulullah. Itu betul yang dipesankan Rasulullah kepada kita. Jangan banyak bicara, jangan banyak bincang-bincang kalau seandainya nggak ada manfaat yang positif di sebalik yang kita omongkan. Kaum muslimin sahabat tasya dimanapun Anda berada, selanjutnya cara tidur Rasulullah itu adalah tidak tidur terlentang atau tengkurap. Ini adalah contoh tidurnya Rasulullah, tidak terlentang dan tidak tengkurap. Mungkin banyak manusia pada saat ini termasuk kita mungkin sukanya tidurnya tengkurap atau menghadap ke bawah.
Itu dari segi medis nggak baik, nggak sehat. Itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sunnah yang dikatakan, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu ada posisi tidur yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah nggak suka posisi tidur yang tengkurap, berbaring menghadap ke bawah, nggak suka Rasulullah. Allah ternyata amat sangat dibenci Allah dan dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidur itu berbaringnya ke kanan yang dicontohkan oleh Rasul, dan tidak pernah terlentang. Ini tidur yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ternyata tidur contoh Rasulullah itu pun sampai kepada alam yang dinamakan dengan alam kubur. Tidurnya pun berbaring, bukannya terlentang apalagi tengkurap. Ini yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan umatnya untuk tidur dalam keadaan terlentang, apalagi dalam keadaan tengkurap. Posisi tidur tengkurap sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan posisi tidurnya setan. Ternyata posisi setan sedang tidur itu adalah dalam keadaan tengkurap. Kalau seandainya kita tengkurap dalam keadaan tidur, berarti sama posisi tidur kita dengan posisi tidurnya setan. Kaum muslimin, sahabat Aisyah, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, cara tidur yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengusap wajah saat bangun tidur. Ini ternyata mengusap wajah saat bangun tidur ada suatu anjuran yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah sunnah dikatakan, maka bangunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajah dengan tangannya. Hadis rawahu Muslim. Ternyata contoh Rasulullah di ketika bangun mengusap wajahnya dengan tangannya. Selanjutnya, cara tidur Rasulullah itu adalah bersiwak atau membersihkan diri. Ini penting ini. Setelah tidur bersiwak, gosok gigi. Kenapa? Bisa jadi di waktu tidur kita malam, tentulah mungkin aura nafas kita kurang enak, dan Rasulullah menganjurkan kita gosok gigi atau bersiwak setelah kita bangun. Artinya apa? Selepas bangun dari tidurnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa membersihkan mulutnya dengan bersiwak dan berkumur-kumur seperti yang disebutkan dalam sebuah sunnahnya. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Ini Rasulullah mencontohkan kepada kita, setelah kita bangun gosok gigi. Tujuannya apa? Untuk membersihkan gigi kita, menghilangkan aroma yang tidak sedap di ketika kita tidur. Sungguh indah sebetulnya Islam yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Maka seperti itulah tidur, mungkin cara-cara tidur yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Maka di ketika kita sebelum tidur, usahakanlah kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Jadi dalam pandangan Islam pun, walaupun itu hanya tidur, kadang-kala kita nggak sadar dalam hal tidur itu, tapi Rasulullah pun dalam agama Islam pun mengatur bagaimana umatnya dalam melakukan hal yang disebut dengan tidur. Mudah-mudahan pengajian dan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita, agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan yang namanya bagaimana ajaran dan contoh tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah subuh di ruang dengar kita mengenai cara tidur Rasulullah